Salat adalah tiang agama. Ia menjadi pembeda antara keimanan dan kekufuran. Namun, tahukah kalian bahwa tidak semua orang yang salat benar-benar beriman? Dalam Al-Quran dan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita tentang ciri-ciri salatnya orang munafik. Mereka bukan tidak salat, tapi cara mereka melaksanakan salat jauh dari nilai keikhlasannya. Mari kita ungkap lebih dalam, agar kita bisa menjaga diri dan keluarga dari sifat-sifat yang tercela ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini kita akan membahas ciri-ciri salatnya orang munafik. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dukung channel sederhana ini. Bismillah, mari kita bahas. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali." Quran surah An-Nisa ayat 142. Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa orang munafik tetap melaksanakan sholat, tapi dengan hati yang malas. Tujuannya bukan karena Allah dan hanya ingin dipuji orang lain. Mereka sholat seolah-olah taat, padahal hati mereka tidak hadir dalam ibadah. Dalam hadis riwayat Muslim, itulah sholatnya orang munafik, itulah sholatnya orang munafik, itulah sholatnya orang munafik. Duduk-duduk mengawasi matahari, hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, ia berdiri dan picu-picu 4 rakaat dengan cepat, tanpa menyebut nama Allah di dalamnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa ciri-ciri. Yang pertama, menunda-nunda sholat hingga hampir habis waktunya. Yang kedua, sholat dengan cepat dan asal-asalan tanpa tumanina. Yang ketiga, sedikit berzikir, bahkan hampir tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ciri utama munafik adalah beribadah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Mereka ingin dilihat taat agar mendapatkan pujian atau pengaruh di tengah masyarakat. Ini disebut ria. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ria." Hadis riwayat Ahmad. Orang munafik bisa saja melaksanakan sholat, tetapi hatinya tidak terhubung dengan Allah. Pikiran mereka melayang kemana-mana. Tidak ada kekhusyuan dalam sholat, tidak ada rasa takut, dan tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sholatnya orang munafik seringkali melalaikan waktu sholat. Mereka hanya sholat ketika ada orang, atau hanya saat benar-benar tidak ada pilihan. Diabadikan dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya." Quran surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Lalai di sini bisa berarti malas, menunda sholat, atau tidak tepat waktu dalam sholat. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah sahabat Nabi yang mencontohkan sholat yang benar, berbeda dengan orang munafik. Para sahabat Nabi adalah contoh bagaimana sholat dilakukan dengan penuh penghambaan. Salah satunya adalah sahabat Nabi yaitu Uwais Al-Qarni. Walaupun tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, beliau dikenal sebagai sosok yang zuhud dan khusyuk dalam beribadah. Begitu pula dengan Umar bin Khattab yang ketika sholat tubuhnya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadikan sholat sebagai momen curhat paling dalam kepada Sang Pencipta. Sholat seperti orang munafik, sholat yang tidak ikhlas akan menjadi ringan di lisan, tapi berat di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang tidak ditunjukkan kepadanya,
Bahkan Rasulullah bersabda bahwa sholat adalah amal pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal lainnya. Jadi itu ciri-ciri sholatnya orang munafik. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita introspeksi diri, apakah selama ini kita sudah sholat dengan benar? Apakah hati kita hadir dalam setiap sujud? Jangan sampai kita menjadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah. Amin. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.